Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Selamat datang di forum bincang-bincang santai Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Sesi ini merupakan hasil diskusi dari pengurus Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah sesuai dengan misi kami, yaitu memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid. Alhamdulillah telah hadir tengah-tengah kita Duta Besar Republik Indonesia untuk New Zealand yang mulia Bapak Tantowi Yahya, kemudian Ustadz Reza Abdul Jabar, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Bapak Zulkifli Mansyah. Assalamualaikum Pak Zulkifli. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sebelum kita melaksanakan tur ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai jalan-jalan kita dengar dulu ada beberapa sepatah kata dari Pak Rudi selaku Ketua Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Yang terhormat Bapak Gubernur NTB, yang terhormat Bapak Duta Besar Selandia Baru, ini mohon maaf ini agak panjang karena yang hadir juga banyak. Mohon maaf. Jadi saya sapa satu persatu Bapak Duta Besar Serbia, Bapak Chandra, kemudian Bapak Ustadz Dr. Fahmi Salim, Ustadz Dr. Reza, Notaris, Kumpulan Notaris Muslim Indonesia, kemudian Deputi Pencegahan BNN, kemudian CEO 4848. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami hanya bisa singkat menyampaikan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak bergabung di tempat kami. Insya Allah kita menambah ilmu yang barokah. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tantowi. Terima kasih Pak Rudi. Baiklah, sekarang kita dengarkan kata-kata dari Duta Besar kita di New Zealand yang mulia Bapak Tantowi Yahya. Dan nanti dilanjutkan langsung tur New Zealand yang dipandu oleh Ustadz Reza. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ala isyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati segenap jamaah yang Indah yang ikut dalam webinar pagi hari ini. Yang saya hormati sahabat saya yang mulia Duta Besar Republik Indonesia untuk Serbia. Dan Waalaikumsalam. Ini sahabat saya di DPR beberapa tahun yang lalu yang sekarang dipercaya oleh rakyat menjadi Gubernur Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pertama-tama mohon izin karena tidak bisa ikut di dalam webinar ini sampai dengan selesai karena kebenaran ada satu tugas yang tidak bisa saya tinggal dan harus dilakukan oleh duta besarnya langsung. Tapi karena topiknya sangat bagus dan sangat relevan dengan Selandia Baru, oleh karenanya saya menyediakan waktu sebisa mungkin, pertama untuk memberikan pembukaan dan kedua sedikit memberikan gambaran mengenai bisnis pangan yang mana di dalamnya termasuk pertanian dan peternakan. Kita sekali lagi orang Indonesia yang ada di Selandia Baru ini sangat bangga punya figur publik seperti Ustadz Reza Abdul Jabar ini yang dalam kesehariannya di samping dikenal sebagai seorang pemuka agama Islam di Selandia Baru ini, dia juga dikenal sebagai seorang peternak pebisnis yang sangat berhasil. Dalam kesibukannya sebagai seorang peternak, pebisnis dan petani, dia selalu menyempatkan untuk menyiarkan dakwah-dakwah Islamiyah yang semakin karena sumbangsi beliau ini Islam semakin mendapat tempat di komunitas baik komunitas Indonesia maupun komunitas-komunitas umum lainnya yang ada di Selandia Baru ini. Kiprah beliau yang membawa bendera Islam yang santun, Islam yang ramah, dan Islam yang merangkul, sedikit banyak telah memberikan wajah baru Islam di kalangan
umat Islam dan umat-umat lainnya yang ada di Selandia Baru ini. Menarik Bapak Ibu sekalian kalau kita berbicara mengenai demografi dari Selandia Baru ini. Negeri ini baru saja mencapai penduduk 5 juta. Selama ini sekitar 4,8, tapi sensus terakhir itu 5 juta. Nah, dari 50 juta itu lebih dari 51% berdasarkan sensus itu adalah orang-orang yang memilih untuk tidak beragama atau non-believers. Namun menariknya dalam keseharian, apa yang mereka demonstrasikan kepada masyarakat di Selandia Baru dan kepada dunia, itu adalah nilai-nilai Islam. Nah, jadi sesungguhnya 51% kurang lebih ini adalah orang-orang yang kosong. Orang-orang yang sebenarnya apabila kita lakukan upaya sungguh-sungguh dengan upaya yang simpatik, tidak mustahil orang-orang ini nanti akan bersimpati kepada Islam sebagai pegangan hidup mereka. Nah, disinilah saya sangat berharap kepada figur-figur publik yang simpatik seperti Ustadz Reza Abdul Jabar ini dapat memainkan peranannya, bukan saja buat nama baik Indonesia, tapi juga buat keagungan dan kebesaran Islam itu sendiri. Nah, yang kedua, Ustadz Reza ini dikenal sebagai seorang peternak petani yang sangat berhasil. Dengan lahan yang begitu besar, produktivitas yang sangat tinggi, dia menjadi salah satu pilar pertanian di Selandia Baru ini. Nah, orang seperti Reza ini, jika saja beliau ini ingin convert atau pindah warga negara menjadi warga Selandia Baru, warga negara Selandia Baru, tentu pemerintah akan membentangkan karpet merah. Jadi orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat dibutuhkan. Tapi rasa salut saya, apresiasi saya yang tinggi, Ustadz Reza ini memilih tetap memegang paspor hijau. Jadi setiap 5 tahun beliau datang ke KBRI dalam rangka memperpanjang pasportnya. Nah, ini adalah satu contoh lagi kalau menurut saya yang secara gamblang telah ditunjukkan oleh seorang pengusaha petani sukses yang sangat dibutuhkan keberadaan dan ekspertisnya oleh Selandia Baru ini, namun tetap mencintai negerinya, tetap bertahan sebagai warga negara Indonesia. Nah, sebagai seorang petani yang sukses, sibuk, ada lagi satu sikap mulia menurut saya itu yang saya harus share ke Bapak Ibu sekalian, adalah beliau ini sebisa mungkin selalu menerima mahasiswa magang atau apprentice. Dan itu tinggal bersama beliau, ya. Artinya fasilitas itu disiapkan oleh beliau, dan 1 atau 2 orang mahasiswa tersebut saya lihat benar-benar ditreat sebagai pekerja yang harus mengetahui dan melakukan tahapan-tahapan untuk menjadi seorang peternak yang sukses. Nah, ini sekali lagi jarang kita lihat ada di pengusaha-pengusaha sukses Indonesia di luar negeri. Jadi ini adalah Bapak Ibu sekalian 3 sifat yang menurut saya harus saya sampaikan dalam kesempatan ini. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa bisnis utama dari Selandia Baru ini adalah pertanian, dan dalam 3 tahun terakhir ini bergantian dengan pariwisata. Kadang pertanian, ya, pertanian itu termasuk di dalamnya peternakan dan perikanan. Kadang mereka menempati posisi nomor 1 sebagai kontributor ekonomi, tapi dalam 2 tahun terakhir ini posisi ini di take over oleh pariwisata. Pariwisata semakin menjadi industri yang sangat berkembang, pemainnya semakin banyak, dan perhatian pemerintah juga semakin besar. Nah, namun demikian, pariwisata ini sangat rentan terhadap virus misalnya. Ketika COVID-19 ini melanda Selandia Baru, perbatasan itu ditutup, artinya tidak ada orang asing lagi yang masuk ke sini. Pada saat itulah industri pariwisata ini mati. Kemudian ketika pemerintah memberlakukan lockdown, di mana gerak dari setiap warga itu dibatasi, bahkan diminta untuk di rumah saja, harapan bahwa pariwisata ini akan digerakkan oleh turis domestik juga mati, karena tidak ada pergerakan sama sekali. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini, industri yang selama ini dielu-elukan tersebut mati, sampai kemudian COVID ini selesai, artinya border kembali dibuka, dan mobilisasi penduduk itu dapat kembali seperti semula.
Nah, berbeda dengan pertanian yang saya lihat tidak begitu berpengaruh terhadap pandemik ini. Saya perhatikan bahwa proses cocok tanam, proses pemerahan susu itu masih tetap berlangsung dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar domestik. Nah, Perdana Menteri Jacinda Ardern itu beberapa kali meyakinkan masyarakatnya untuk tidak melakukan panic buying karena kebutuhan-kebutuhan mereka terkait sembako, kalau istilah kita, itu bisa dipenuhi secara swasembada hasil dari petani dan para peternak serta nelayan yang terus di-encourage untuk memenuhi pasar lokal. Nah, kemudian industri pertanian ini juga tidak mengalami stagnasi apalagi hibernasi ketika lockdown atau pembatasan-pembatasan diberlakukan. Mereka tetap masih melakukan eksportasi ke beberapa negara, termasuk ke Cina, di mana pandemik ini berasal. Memang terjadi pengurangan secara volume, tapi produk-produk dari Selandia Baru, utamanya produk-produk dairy, sebagaimana yang dihasilkan oleh Ustadz Reza itu, tidak bisa disubstitusi baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Data mengatakan sekarang ini eksportir terbesar susu ke dunia itu adalah Selandia Baru, berikut produk-produk turunannya. Nah, posisi yang sudah sangat bagus di mata pasar dunia ini sulit digantikan oleh negara manapun. Nah, sehingga perekonomian Selandia Baru yang babak belur dari sisi pariwisata itu bisa dikompensasi dengan hasil dari pertanian yang tidak begitu terdampak. Nah, nanti Ustadz Reza selaku salah satu anggota dari Fonterra yang merupakan koperasi terbesar di Selandia Baru dan salah satu terbesar di dunia, itu dapat memberikan penjelasan tambahan mengenai demand yang tetap terus berlangsung meski negeri ini sedang hidup dalam keterbatasan-keterbatasan hingga saat ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, berbicara mengenai bisnis pertanian atau agriculture, di mana termasuk di dalamnya peternakan dan perikanan, kita berbicara mengenai suatu industri yang didukung penuh oleh pemerintah, baik dalam konteks pemasaran dan penyaluran produknya, maupun dalam konteks sains. Sehingga hasil-hasil dari pertanian yang dihasilkan oleh produk Selandia Baru ini memang mempunyai nilai tambah. Nah, disinilah saya lihat peran serta pemerintah melalui berbagai regulasi yang memihak, kemudian penciptaan ekosistem perekonomian yang patut kita contoh yaitu koperasi, menjadi faktor pendukung yang sangat signifikan. Jadi seorang petani seperti Reza itu tidak lagi dipusingkan dengan bagaimana cara memasarkan produknya, bagaimana cara memikirkan harganya, karena semuanya itu sudah di-handle oleh koperasi. Jadi seorang peternak atau petani itu konsentrasinya itu adalah bagaimana cara meningkatkan hasil pertanian, baik secara volume maupun secara kualitas. Itu saja tugas mereka. Tugas selanjutnya itu adalah tugas dari koperasi. Nah, Fonterra memang adalah koperasi terbesar di sini. Anggotanya kalau tidak salah itu 11.000 sampai dengan saat ini. Namun demikian, alam demokrasi yang ada di Selandia Baru ini tidak memberikan eksklusivitas kepada Fonterra. Artinya semua orang boleh bikin koperasi. Nah, sebagai informasi saja buat Bapak Ibu yang sangat kami hormati, petani-petani dan peternak dari suku Maori, indigenous people, itu kebanyakan tidak bergabung di Fonterra. Nah, jadi ada kalau kita tinggal di sini kita merasakan itu. Nah, mereka memilih untuk bergabung di dalam koperasi yang mayoritas karena didirikan oleh mereka, mayoritas itu anggotanya adalah dari peternak dan petani Maori. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian. Sepertinya kita melihat hanya Fonterra, padahal tidak. Nah, kemudian negara-negara lain katakanlah seperti Cina juga pernah mencoba untuk membuat koperasi tapi tidak berhasil, ya. Nah, jadi keberhasilan dari Fonterra dalam terus menambah keuntungan bagi para anggotanya
kemudian melebarkan jalur distribusi, itu ternyata mendapatkan kepercayaan lebih dari para petani dan peternak yang ada di tempat ini. Jadi market mechanism itu berlaku di sini, namun yang menang adalah yang tentu saja kredibilitasnya terbukti baik dan tinggi seperti Fonterra tersebut. Nah, jadi sebagai akhir kata, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, bisnis pertanian ini tetap akan menjadi primadona, karena negeri ini secara harafiah memang dikaruniai dengan keindahan alam dan kesuburan alamnya. Nah, tapi apakah mereka ada tantangan? Ada tantangan mereka. Tantangan mereka itu adalah gerakan vegan dan vegetarian yang semakin marak di negeri ini, dan ini merupakan ancaman bagi para peternak. Jadi gerakan untuk tidak mengkonsumsi daging dan produk-produk turunannya itu adalah satu gerakan yang menurut saya sekarang ini masih kecil, tapi itu akan bisa menjadi ancaman. Nah, yang kedua yang mereka hadapi itu adalah proteksi-proteksi yang juga mereka hadapi. Misalnya dengan Indonesia, kita punya isu untuk beberapa produk pertanian, karena kita pernah membatasi ruang lingkup distribusi produk daging dan dairy products di negeri kita, dibawa ke WTO, mereka menang, berkali-kali mereka menang, jadi kondisi kita sekarang berada pada posisi yang kalah. Namun sayangnya the heyday atau masa emas hubungan kita dengan Selandia Baru dalam konteks mereka ekspor daging ke kita belum kembali normal seperti 10 atau 11 tahun yang lalu. Saat ini posisi kita nomor 4, nomor 5 atau nomor 6, jauh di bawah negara-negara lainnya yang masuk menggantikan posisi Selandia Baru seperti Brazil dan India. Saya rasa itu saja, Ustadz, yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka tour The Zoom yang akan dipimpin oleh Ustadz Reza pada pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Kita bisa Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru, Tonga, dan 20 negara Pasifik, itu Bapak Tantowi Yahya. Semoga Allah menjaga beliau dan memberikan beliau kesehatan terbaik. Dan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat, sahabat saya Bapak Zulkifli Mansyah, hafizahullah, semoga beliau dijaga Allah dan diberikan amanah untuk menjaga Nusa Tenggara Barat dengan baik. Kelihatan juga di depan ini Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Serbia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ustaz. Dan teman-teman yang lain. Nah, ini sebelum saya serahkan kepada Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru, Mas Tantowi. Ini posisi di luar ini, di luar dengan ya kira-kira suhu 4 derajat lah. Sekarang 4 derajat, hujan. 3 derajat, luar biasa dingin, ikut dingin. Dengan wind chill factor mungkin serasa seperti 0 lah ya. Alhamdulillah. Nah, kita akan muter. Nah, ini kita muter pakai, Anda cuma pengen coba liatin kalau bisa ini kamera. Nggak kelihatan ya kameranya. Kita pakai, nah nih kendaraan operasional. Jadi Anda sambil muter sebentar, kita akan menunggu, kita lihat cropping seperti tanaman-tanaman yang kita lihat stok, beberapa lainnya. Tapi di belakang nih, ini unit kita beroperasi di lahan kira-kira 1.000 hektar. Ini satu di antara 5 unit tersebut. Para teman-teman yang sebagai saya rahmati Allah. Yang menarik adalah kalau teman-teman lihat di belakang, ini kita masih ada sebagian sedikit bush block yang memang kita tinggalin sebagai konservasi dan era-era pristine yang memang kita jaga sebagai penjagaan terhadap lingkungan. Nah, nanti kita akan coba mutar untuk lihat daerah-daerah yang lain.
supaya dapat gambaran. Nanti kita akan ke tempat perah, kemudian kita akan coba lihat anak-anak sapi, sapi-sapi darat, dan induknya insya Allah. Tadi cuman udara memang kita di musim dingin ya, musim dingin ini sekarang ya kira-kira udah agak turun ini ya di 3 derajat dengan wind chill factor kira-kira seperti 0 derajat. Alhamdulillah. Nah mungkin kalau ada yang punya pertanyaan, ada ide, karena tadi yang dipaparkan oleh Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru oleh Mas Tantowi tadi adalah paparan yang bagus ya, di mana beliau memaparkan pentingnya sektor-sektor pertanian, peternakan, dan esensi dari Fonterra sebagai koperasi di Selandia Baru. Fonterra ini punya kapasitas menghasilkan produk-produk susu dan turunannya dalam berbagai jenis, dan setiap collection site dari Fonterra menghasilkan produk yang berbeda. Ini analogi jalan ini kita ke unit yang sebelah sebelum kita mutar ya. Nah, yang jangan dikurang perhatikan adalah faktor lingkungan. Mungkin ada yang bisa lihat nggak di kali di belakangan ini? Bisa kelihatan. Ya, bisa. Nah, kelebihan NZ, bahwa kita yakin bahwa kali seperti ini pun mendapatkan prioritas yang prioritas, di mana dipastikan tidak ada level E. coli, apalagi Giardia. Jadi dengan kata lain, kalau kita haus, kita turun ke bawah, kita bisa minum airnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, inilah yang mungkin kalau kita bicara tentang tugas kita sebagai penjaga lahan gitu ya. Sebagian mengatakan ini lahan kan punya kita, tapi sebenarnya punya itu maknanya apa sih gitu kan? Karena kalau punya berarti ngerusak, berarti dia nggak punya. Nah, justru kita mau kalau yang dimaksud dengan punya itu adalah benar-benar menjaga produktivitasnya, commercial viability-nya, dan tentunya environmentally friendly. Ini kalau teman-teman bisa lihat ya, di belakang nih. Berapa hektar semuanya Ustaz? Namanya shelter. Shelter itu adalah pohon-pohon yang kita tanam di antara petak-petak tempat sapi grazing. Misalkan petak ini kira-kira 5 hektar. Ini di antara ratusan ataupun ribuan petak yang ada. Dan ini merupakan kurang lebih sistem grazing ataupun rotasi grazing yang kita perlakukan di Selandia Baru. Mungkin demikian dulu teman-teman. Kalau ada pertanyaan ataupun ada komentar, ada yang pengen tanya apa yang mau kita lakukan, bagaimana kita muternya, silakan kalau ada yang mau menanggapi. Pak, saya izin, saya pamit dulu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Tantowi atas waktunya. Siapa? Enjoy the tour. Terima kasih Pak Tantowi. Sampai ketemu di sana, nanti kami mampir di sana. Ya. Masya Allah. Salah. Ustaz, Nah, jadi ya. siap. Ada yang tanya Ustaz. Itu sapinya diapain aja Ustaz, dari bangun tidur sampai tidur itu biar susunya bagus kualitasnya. Nah, ini yang Anda mau lihat ini ya. Kalau antum bisa lihat ya, kita lihat ini ya. Kita coba lihat ya. Ini kelihatan ya. Nih, memang dia rumput nih. Nah, jadi jadi kualitas itu sangat berbanding lurus dengan pakan. Jadi kalau kita bicara sapi ataupun susu ataupun daging, dia ini hanyalah perbandingan function of feed. Jadi di mana kita bisa menghasilkan pakan terbaik, maka hasilnya pun akan terbaik. Itu ya. Jadi memang ini kalau kita bukan hanya sapinya dijaga, tapi yang kita perhatikan benar adalah pakannya. Kita akan coba lihat beberapa petak lain, jalan kita. Kita lihat anak-anak sapi kita. Oke, sebentar. Kita mau ujung sana aja. Mana aja. Ya. Ini sambil jalan ya,
Pas sambil jalan nih mungkin bagusnya Anda matiin dulu mic-nya biar yang lain nggak terganggu. Dilanjutin sama Pak Fadian. Ya, mungkin kameranya bisa dibalik Ustadz biar bisa lihat ke depan, nggak apa-apa, live aja Ustadz. Masih bisa dengar Pak Ustadz? Itu, that's better. Mungkin yang lain bisa di-mute supaya kamera galerinya bisa kita lihat. Kelihatan Pak Edi. Pak Reza, biar aja jangan di-mute Pak, biar nanti di layar terlihat pemandangan Bapak Pak, nggak apa-apa. Suara-suara angin dari sana nggak apa-apa Pak. Pak Ustadz Reza. Sebentar, saya connect dulu deh. Atau mungkin ini yang terlihat layar Pak Gubernur NTB Pak, kalau Bapak mau memberikan tanggapan sambil menunggu Ustadz Reza. Oke, terima kasih, sangat menginspirasi. Dan tadi rencananya sebelum adanya pandemi corona ini, kami berencana berkunjung ke tempatnya Pak Reza atau Pak Reza ke Nusa Tenggara Barat. Karena bagaimanapun NTB kayaknya cocok untuk mengembangkan peternakan dan pertanian. Nah, kalau Pak Reza hadir memberikan inspirasi, apalagi mau melakukan aktivitas bisnisnya di Nusa Tenggara Barat, kami akan membentangkan karpet bukan hanya merah tapi sangat merah. Luar biasa. Bahkan target kami, apa yang dibutuhkan Pak Reza akan coba kami penuhi, karena mimpi kami mudah-mudahan dengan kehadiran peternakan model Pak Reza di NTB, anak-anak Nusa Tenggara Barat di TK, kelompok belajar, dan SD itu bisa minum susu gratis. Oh, luar biasa, insya Allah. Jadi sangat ditunggu supaya amal jariah Ustadz Reza bukan hanya menjadi tokoh Islam yang santun di New Zealand, tapi juga menghadirkan ketenangan, kenyamanan Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam di Nusa Tenggara Barat dan di Indonesia. Amin, amin. Saya kira Pak Jokowi harus juga mencermati dan memberikan apresiasi pada orang seperti Pak Reza, untuk kemudian mendistribusikan apa yang Pak Reza bisa ke seluruh peternak petani yang ada di Indonesia. Terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih Pak. Ini mungkin nanti kita, ini udah 500 orang, insya Allah Masjid Raya Pondok Indah jadi hubnya bagaimana kita syiar, baik itu untuk syiar dari Quran, hadis, dan pelaksanaannya. Kemarin ngobrol dengan Pak Reza, kita harus jadi pengusaha yang kuat, tangguh. Ini Pak Reza, bisa lihat ya teman-teman semua, kita jalan-jalan ya. Nah, ini Antum bisa dengar nggak? Dengarannya ya? Kita sambil Sangat jalan jelas, ya. sangat jelas. Go ahead. Nah, ini, jadi kalau tadi dilihat, kita melihat di belakang kita nih, waduh kenapa begini ya? Di belakang ini adalah ini lahan-lahan di mana kita membesarkan anak sapi nih. Tentunya ini listrik semua, depan ini kabel-kabel ini yang teman-teman lihat nih listrik semua ya. Jadi listrik ini kita pergunakan untuk menjaga agar stok kita ataupun sapi-sapi ini tidak tembus ke petak-petak yang lain. Nah, di belakang sana ini kita lihat ada anak-anak sapi ya. Dan di belakangnya tuh ada pinus. Itu pinus radiata yang kita tanam. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Nah, nih. Nah, ini juga cara kita beternak, yaitu kita menjaga ekosistem. Jadi pinus radiata ini kita panen kira-kira 25 tahun sekali. Jadi di sini, di tempat Anda nih, kita juga punya manuka honey. Ayo, siapa yang suka manuka honey? Atau siapa yang perlu pakai manuka honey? Ini karyawannya mana Ustadz? Sendirian ini? Bukan. Ini kan kita kalau di dalam 1 hektar begini, ya bukan karyawan yang ngumpul. Kita cuma ada 10 orang di sini. Oh, subhanallah. 10 orang. Udah gitu beramai-ramai jadi karyawan. Jadi anak kalau mau ngetes, udah karyawan kita kerja apa enggak, kerja gampang. Ini antum lihat kan, ini udah habis nih. Ini makan kemarin. Nah, ini anak sapi, ya. Ini makan baru, berarti udah dipindahin. Gampang ya. Nah, ini anak sapi nih. Come on girls. Come on girls. Pegang satu Ustadz, pegang. Kita mau kenalan. Nah, ini anak kenal nih.
Bismillah ya. Dapat ya? Bisa Ustaz, bisa. Nah, tuh lihat ya. Nah, di belakang kita nih ada pinus radiata ya. Nah, ini memang agak dingin banget ya. Muhammad ikut belakang. Ya, jadi kalau kita perhatikan ini kurang lebih ininya ya, gambaran. Nah, jadi kita punya kira-kira 1000 nih, yang kecil begini ada 1000. Nanti yang kira-kira gadisnya ada 7.800. Nanti yang sisanya penghasil susu. Jadi kita mungkin bicara ya populasi kita berubah-ubah ya kira-kira di 4.000-an sekarang ya, sapi perah. Ya, alhamdulillah. 4.000, wow. Nah, ini banyak yang nanya nih. Ustaz, antum kan kalau tiap tahun lahir 1.500, kenapa nggak jadi 10.000? Jawabannya gampang, sengaja nggak mau dilebihin gitu. Jadi kalau lebih dari itu, memang kita lepas, teman-teman. Dapat ya? Dapat. Memang jelas, sengaja. clear. Nah, karena kalau kita nggak lepas, nanti yang terjadi populasi kita ya bertambahnya sangat drastis. Dan dia kalau bertambah sangat drastis, kita tentu ya lahan yang 1000 ini kita mesti beli lahan lain gitu ya. Dan mungkin gambaran sederhananya seperti itu. Dan konsep lainnya adalah bahwa kita juga di lahan ini kita menghasilkan rumput, platform buat susu, sapi-sapi yang masih pedet, darah, dan induk. Nah, tapi kita juga menanam yang namanya Brassica. Brassica ini keluarganya lobak. Jadi kita punya lobak sendiri yang kita tanam. Jadi mungkin setiap tahun kita tanam 100 sampai 120 hektar untuk pakan sapi yang nanti Anda liatin ke antum semua di musim dingin. Kemudian kita juga ada yang namanya pelage, ada yang namanya silage, dan ada, jadi kita pengen 100% kita ini self-contained. Jadi nggak perlu mencari pakan lainnya gitu ya. Baik. Nah itu, jadi kurang lebih konsepnya begitu, dan ini namanya pastoral grazing. Mungkin ini Bang Zul nih dari Bapak Gubernur NTB yang punya lahan besar di NTB, yang mungkin punya sumber daya alam yang sangat mumpuni, yang mungkin perlu ditindaklanjuti. Mohon komentarnya, Pak Gub. Terima kasih Pak Reza. Pokoknya kami akan senang sekali belajar, dan mudah-mudahan kalau pandemi ini berlalu, kami akan kirim 10-15 pemuda untuk magang dan belajar di sana. Siap. Dan setelah itu Pak Reza datang ke tempat kami, melihat, memilih lahan mana yang kira-kira cocok buat abang untuk dikembangkan di sini, kita kasih gratis. Wah, siap Bang Zul. Alhamdulillah. Kita dengan senang hati apa yang bisa kita lakukan bersama ya. Karena sejatinya kalau kita bicara al-Islam, kita bicara ala kulli hal. Kita bukan bicara Islam di dalam rumah saja, atau yang lebih ini cuman menjadi Muslim di masjid. Bukan itu, demi Allah bukan itu. Besarnya Islam, jayanya orang-orang generasi emas yang pernah hidup, jelas bukan karena mereka cuma hanya berbicara di masjid ya. Dan kita harus yakin betul itu. Kita harus yakin bahwa waktunya adalah sekarang. Jangan sampai S3-nya engineering atau apapun itu ketika bicara Islam, PK, waliyadzubillah. Dan sebaliknya kita mesti jujur, jangan sampai S3-nya syariah dan Quran tapi nggak dagang. Karena bukan ini juga yang bisa menairkan nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Sejatinya generasi emas, kalau kita lihat bagaimana Abdullah bin Mubarak rahimahullah, Al-Imam As-Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dan generasi terbaik mampu menyeimbangkan dan menggandeng kedua kualitas ini sehingga kita benar-benar menjadi sebuah peradaban terbaik, peradaban yang balance, atau yang kita sebut sebagai seorang ideal Muslim. Insyaallah. Fadhal ya ikhwah. Masyaallah. Jadi Ini sebagai tambahan Pak Reza dari NTB ini, ya. Kebetulan NTB ini termasuk dikenal dunia sebagai halal destination tourism. Masya Allah, tabarakallah. Oleh karena itu kami sedang mencari sebenarnya supaya halal tourism ini tidak direduksi maknanya sebatas halal food saja.
Tapi mungkin dengan paparan yang dikemukakan Ustadz Reza tadi, dengan berkeliling peternakan, dengan mengunjungi pertanian yang menyeimbangkan antara ilmu syariah dengan engineering, mungkin yang halal tourism ideal yang akan coba dikembangkan di NTB. Jadi very inspiring. Siap Bang Zul. Memang kenyataannya yang kita dapatin sekarang ini adalah ini. Ketika kita dakwah dari tempat satu yang lain, orang berpikir kita cuma bicara sebatas theoretical discussion saja. Dan tentu ini adalah kesalahan ya, apabila kita cuma bicara Islam hanya sekedar theoretical discussion, dia nggak perlu Islam. Kalau kita bicara Islam, tentu kita bicara semua paket pol, paket paling keren. Ya. Gaspol. Ya, ini kalau kita pakai bahasa hari ini paketnya orang keren gitu ya. Kalau orang keren tuh nggak cuma ngomong, tapi dilakukan kan gitu ya. Kan bukankah Allah SWT mengajarkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kaburatan indallahu an taquluna ma la taf'alun. Jadi kita juga nggak bisa ngasih kajian cuma sebatas teori pol. Coba kita lihat bagaimana Imam Malik rahimahullah, ketika Imam Malik, ini cerita ajib nih cerita. Kenapa Anda bilang ajib? Imam Malik rahimahullah pernah 2-3 minggu kagak ngasih kajian. Kenapa bisa hilang? Murid-murid beliau bilang, Aina Malik. Nah, ternyata Imam Malik rahimahullah mengatakan, Ana nih hilang 2-3 minggu nyari nafkah. Kenapa? Karena bab selanjutnya yang akan kita bahas adalah bab zakat. Jadi Ana tuh malu ngasih kajian zakat kalau Ana hanya seorang mustahik. Ana nggak mau ngasih kajian zakat kalau Ana bukan seorang muzaki. Subhanallah. Ini kualitas kita nih. Kualitas kita mesti kayak begini. Jadi kalau kita ngasih kajian zakat, kitanya mustahik, ya gimana cerita kan? Bukan begitu teman-teman. Nah ini di belakang antum semua nih, ini adalah rumput dengan cover kira-kira 3.500 kilogram dry matter. Jadi kita menghitung ini adalah dengan menghitung rumput ini yang kemudian kalau kita masukkan ke dalam oven selama 1 atau 2 jam sehingga habis kandungan airnya, kita akan dapati yang dinamakan dengan namanya dry. Putus ya? Ini adalah enggak, jadi gini, berat suatu pakan setelah airnya hilang sama sekali gitu ya. Jadi kita bisa membandingkan, karena kalau enggak kita akan susah membandingkan mana yang rumput, mana yang gandum, mana yang cereal. Jadi antum bisa lihat ya, teman-teman ya, kualitas rumputnya ya. Iya. Nah, inilah yang kita jaga benernya begini. Karena jangan sampai nanti kita punya pakan secara diameternya dia mungkin 5.000, 6.000, tapi ternyata optimum proteinnya, NDF-nya, ADF-nya nggak mumpuni. Atau di optimum protein level is very low. Dan ini yang kita mungkin buat Bang Zul di NTB Bang, kadang yang kita hadapi, kita punya banyak pakan tapi kualitasnya rendah. Dengan artian NDF-nya terlampau tinggi, artinya kebanyakan fiber dan proteinnya sub 20%. Bahkan kadang-kadang kita hadapi bahwa kita lihat bahwa proteinnya hanya berkisaran di 10-11%. Sedangkan sapi perah yang mumpuni, dia perlu di optimum protein level at a figure of 18 to 20%. Nah ini yang kita tuju itu. Jadi high in protein, enough fiber, and high in megajoules of ME. Jadi satuan yang kita pakai di NZ untuk menghitung antara satu pakan dengan pakan lainnya namanya ME, metabolizable energy measured in megajoules of energy. Gitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan, ada tanggapan, langsung aja. Karena pola belajar terbaik adalah yang saling sambar, insya Allah. Masya Allah. Saling sambar. Ya, siapa yang mau bertanya ini? Ya lihat dulu. Dari NTB mungkin. Ya, silakan Pak. Pak Reza, bagaimana kira-kira masalah pabrik pakan ini? Karena kami percaya betul bahwa peternakan itu hanya mungkin kalau ada pabrik pakan di tempat kami. Kalau hanya selama ini secara tradisional ternak kami dilepas saja di padang.
tapi ternyata kurus dia. Apakah ketersediaan pabrik pakan itu jadi kebutuhan atau keharusan untuk hadirnya peternakan yang modern? Siap. Jadi mungkin pakan ini, maka tadi yang seperti Anda paparin ke teman-teman dan ke antum semua adalah bahwa kenapa di NZ ini kita selalu berusaha mempunyai suatu lahan yang besar yang kemudian kita bangun infrastruktur pastoral sistemnya adalah agar kita bisa punya stok pakan sendiri. Sehingga kita nggak bergantung yang namanya pabrik pakan. Nah, dua hal yang ingin dituju. Satu, adanya keyakinan ataupun feed guaranteed bahwa kita nggak perlu mencari pabrik pakan untuk memberikan kita makanan terbaik. Kedua, kita bisa menekan cost. Karena kita tahu persis apa yang kita butuhkan untuk menghasilkan 1 kilogram dry matter of feed. Dan ini bukan main-main. Ketika kita berhadapan dengan produksi peternakan, pertanian, dan perikanan, ongkos kita yang paling utama adalah pupuk dan pakan. Mungkin teman-teman pada dengar ya, belakangan ini banyak kita lihat bahwa petani telur ayam mengeluh karena harga yang rontok gitu ya. Mungkin hanya dijual di 14.000 sedangkan ongkos produksi di 16.000. Nah, ini nggak mungkin bisa kita jembatani kecuali para peternak ayam mampu menguasai pakan. Dan mungkin secara ekonomis kita harus bisa mengatakan bahwa para petani harus mempunyai koperasi yang bisa mengakses pakan terbaik dengan harga yang pantas. Nah, tapi ada kendala juga nih kalau kita bicara NZ ya. Karena kita bicara lahan yang paling tidak ratusan hektar, adalah the cost of entry is prohibitive. Mahalnya ongkos untuk masuk ke dalam industri ini karena kita harus menguasai lahan dulu untuk kemudian kita bangun. Jadi kalau teman-teman lihat, ini bukan hanya sekedar rumput, ini sebenarnya lahan yang kita bangun nggak kalah energinya. Jadi energi dari rumput ini kita katakan ini ryegrass. Ryegrass ini punya energi yang apabila jaga dengan baik ini sama jagung nih. Jadi ini bukan rumput yang ada di rumput di halaman, misalnya halaman ataupun lapangan sepak bola banyak rumput, bukan. Jadi memang pakan memang adalah kendala utamanya. Mungkin NTB punya kesempatan untuk mereplika sebagian, walaupun nggak semua dari metodologi yang kita lakukan di Selandia Baru. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Over ke moderator nih. Ya, dari Pak Chandra, mungkin ada mau tanggapan Pak Chandra? Saat kita di Serbia, tolong Pak Fadian dibukakan. Ini tadi izin sholat subuh dulu nih. Oh, masalah. Nanti kalau itu saya masukin lagi. Silakan Pak Agus. Ya, sebelum kita lanjutkan, ada yang mau bertanya dulu? 1, 2. Saya lihat coba di forum ada yang Pak Bustaman mungkin. Ada? Silakan Pak Bustaman. Ya, ada Pak Agus nih. Agus, silakan Pak Agus. Bentar, Pak Agus. Silakan Pak Agus. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, itu kebunnya bagus. Air dari mana? Sumber air. Kan masalahnya di NTB kalau nggak salah itu memang sumber airnya tidak air ya, oke, siap. Di New Zealand. Terima kasih. Kasih Anda 3 menit kita nyampe ke sumber air ya. 5 menit soalnya kita. Oke. Jadi yang paling penting bagi Pak Gubernur mungkin. Makasih. Nah, jadi kita memutar. Jadi kita apabila muter di lahan 1.000 hektar ini, kita dari ujung ke ujung ini butuh waktu ya 20 menit kalau kita muter waktunya aja. Tapi kalau kita muter dekat-dekatnya aja mungkin ya inilah waktu. Jadi kita menuju ke sumber air, mungkin Pak Fadian bisa jaga dulu sampai kita ketemu di sumber air, insya Allah. Oh, baik. Siap, boleh. Baik. Karena saya pernah ngebor Pak Gubernur pada saat saya mau buat tanaman jarak di Waingapu itu 170 meter baru ada air dibor dan itu hasilnya juga nggak begitu besar. Ini mungkin yang membedakan NTB dengan New Zealand barangkali. Bapak di mana Pak ini peternakannya?
Saya nggak punya peternakan, Pak. Oh, saya gitu, dulu, salah. saya pekebun. Oh, bagaimana? Oke, Ya, baik, ya. baik, ya, silakan. Ya, mungkin ada ini yang Pernah dulu pernah mau tanam jarak pagar di Waingapu dan saya mungkin apal daerah-daerah di sekitar NTB. Jadi memang airnya memang sangat dalam kalau mau dibur pakai ini. Barangkali mungkin ada waduk-waduk sekarang yang harus dibuat waduk-waduk oleh Pak Gubernur. Sudah ada. Mungkin sedikit saya respon Mas Agus ya. Yeah. Kalau NTB itu mungkin relatif masih lebih subur dibandingkan Waingapu dan NTT. Nah, di sini ada Lombok yang ada tempat-tempat yang sumber airnya banyak. Iya, Lombok ya. Mudah-mudahan lah, bukan hanya Ustadz Reza, teman-teman kalau berkesempatan ingin melakukan amal solehnya di NTB, kami dengan senang hati bisa dihubungi kapan saja, supaya apalagi nanti bisa ada medical tourism juga kita ingin hadirkan. Jadi sambil berwisata juga bisa menyehatkan, sehingga halal tourism itu bisa jadi budaya kita semua di Indonesia. Terima kasih Pak Gubernur. Ya. Ini banyak yang chat di sini dan langsung WA ke saya pribadi nih, tanya nomor telepon segala macam. Mungkin nanti kita satu aja di WA grup Pejuang Subuh Pondok Indah ya, insya Allah akan ada barokah. Sambil nunggu Pak Reza. Pak Moderator, kalau bisa saya bertanya ya, kan sekarang corona pandemik ini menyebabkan kita harus rehat sejenak. Nah, selama rehat ini mungkin Pak Reza bisa ceritakan ke kami apa yang harus kami lakukan selama masa rehat, selama pandemi corona ini, sehingga ketika Pak Reza datang ke sini kami sudah siap betul gitu. Jadi langsung mulai. Jadi apa yang harus kami sediakan, persiapkan sehingga Pak Reza dan tim datang ke NTB semuanya bisa mulai langsung jalan. Siap. Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah bisa mengkoordinasikan ya Pak Rudi ya. Insya Allah kita insya Allah dikasih corona itu untuk persiapan Pak. Jadi kita lagi siap-siap untuk bergerak cepat lah. Kalau istilah Pak Reza sih gaspol. Insya Allah. Nah sekarang gimana antum dengar nih dengar. Nah silakan Pak Reza. Sudah selesai. Ini belum nyampe kita belum nyampe. jalan biar kita dikit-dikit. Aman nunjukin. Ini diantara yang kita hasilkan kita ya. Masya Allah. Nah jadi kita ada kira-kira 200 hive. Nah ini diantara sumber air lainnya Pak. Walaupun kita punya bore system, tapi ya, bisa kelihatan ya air ya. Kelihatan. Nah, ini ada di properti kita seluruh di satu properti kita membelah keadaannya. Ini dari sisi, jadi ini lihat properti yang unit nomor 4. Kita melihat dari sisi selatan melihat ke utara nih. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Bisa lihat ya. Nah, jelas. Ingat nggak bagaimana fencingnya, bagaimana pagarnya nih? Ya, di pagar ya, akses. Nah, ini yang atas ini selalu elektrik, tapi yang empat ini enggak. Nah, strom ya. Ya. Mati orang. Nah, jadi memang. Nah, tadi pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan. Begini, ini kalau kita lihat, lihat. Anda pengen fokus, teman-teman perhatikan pasture-nya, yaitu rumputnya yang diperhatikan. Dapat ya? Dapat gambaran ya? Iya, dapat Ustaz. Ya. Jadi rumputnya nih hijau. Jadi kita kalau ngelihat rumput, kita bisa tahu kurangnya apa. Kalau warnanya ini sedikit purple, berarti dia ini kurang yang namanya nitrogen, unsur N itu. Kalau dia kuning, berarti dia kurang yang namanya kita perlu magnesium. Kalau dia tidak keluar clover ataupun legum dari bawahnya, berarti bisa hampir dipastikan kita perlu yang namanya molybdenum. Nah, inilah yang kawalan-kawalan utama yang mungkin kita bisa praktikan. Nah, jadi yang kita habiskan ini, ngebangun lahan tuh di sini, modal habis di sini nih. Cuman yang teman-teman belum bisa lihat adalah di bawah pertanian ini, lahan pertanian ini,
Ini isinya gorong-gorong, ini isinya pipa-pipa air, ini isinya kabel-kabel listrik, dan tentunya isinya pipa-pipa limbah yang bisa menghasilkan. Nah, jadi kalau kita di Indonesia biasa membangun ke atas, artinya ngebangun tower, ngebangun gedung-gedung tinggi, tapi dalam dunia pertanian peternakan yang kita bangun di dalam tanah, nggak kelihatan duitnya kemana. Nah, tapi itulah gambarannya, dan tentunya kita harus bangun. Yang pertama kita bangun adalah fertility levelnya, yaitu kita mesti lihat kita mesti lihat berapa unsur pH-nya, Olsen P levelnya, fosfatnya berapa. Kemudian nanti kita harus atur sehingga kita bisa memberikan dampak positif sebelum kita bajak ini tanah. Jadi yang terjadi utamanya tadi menjawab persiapan apa yang bisa kita lakukan di NTB adalah satu mungkin, dan ini yang mungkin paling utama adalah sebuah kemauan besar, political will, dan 100 syabab, 100 anak muda yang benar-benar siap habis isya tidur, bangun sebelum subuh. Kalau kita bisa dapat itu langkah pertama insya Allah. Baik. Jadi bukan anak muda yang habis isya nongkrong nih. Karena yang banyak kita lihat habis isya nongkrong, habis subuh atau sebelum subuh baru ditidur tuh. Ini nggak jadi nih kerjaannya nih. Nah, kita menuju ke lokasi tempat perah dan air. Silakan Pak Fadian dilanjutin dulu sebentar. Ya, silakan Pak. Ini kita juga ini di WA saya juga banyak di chatting hampir 71. Mungkin nanti kita sama-sama bergabung aja ya di WA group. Nah, mungkin bisa dicatat pelan-pelan, Ada bisa juga Bapak pelan-pelan. Ada siapa Pak? Pak Maksungkar ya, Bapak mau sharing Pak? Sudah saya buka ini ke Ya, Pak Maksungkar, saya kan punya pengalaman perkebunan juga ya, peternakan ya. Silakan Pak. Sebentar, udah dibuka. Benar, Sambil nunggu, handphone saya WA-nya 0855 88 5-nya 5 kali. Tapi mungkin nggak terlalu cepat menjawab karena banyak sekali yang masuk ke bawah. 0855 88 5-nya 5 kali. Ada Pak Maksungkar ngasih tangan ya, sudah saya unmute Pak, silakan Pak. Masih di mute sendiri. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Agak gelap nih mukanya Bapak nih. Ya. Nggak apa-apa, saya sudah lama pengagum Mas Reza ini. Beberapa kali saya melalui Milky mau ketemu, tapi nampaknya Mas Reza masih sibuk sekali. Nah, hari ini tiba-tiba saja Milky ngundang saya. Ini kesempatan kamu bicara nih. Masya Allah, silakan. Masya Allah. Silaturahmi, silakan lanjut. Alhamdulillah, Pak Gubernur apa kabar? Sehat Bang, ditunggu di NTB. Terima kasih. Waktu itu saya mau bikin triathlon nggak jadi, tapi sekarang saya fokus ke pertanian aja deh. Silakan Bang. Alhamdulillah. Jadi kami sendiri juga sedang bergerak. Hari ini juga pagi ini di tempat saya jam 9 akan ada rapat dengan Prof. Garjito, pakar kelapa dunia. Ini kita memang sedang fokus untuk pemberdayaan masyarakat di Indonesia, terutama di Jawa dulu. Kalau saya sendiri pelatih atau guru aquaponics, alhamdulillah sudah banyak yang mulai dengan aquaponics. Bahkan saya juga sudah terpikir untuk kayak NTB ini, aquaponics ini. Tapi begitu lihat Mas Reza kiprahnya, saya jadi minder, jadi merasa kecil banget. Insya Allah, tadinya April kemarin sudah booking tiket mau berangkat ke Australia, dari Sydney mau ke New Zealand, tapi ternyata dibatalkan gara-gara ini, tante COVID nih, yang bikin kita terhenti semuanya. Alhamdulillah, saya mau nyimak lebih banyak dan ingin dilibatkan di WA Group, barangkali kita bisa bersinergi. Saya yakin teman-teman dari kalangan intelektual, akademisi, sudah banyak sekali yang ingin menjadi petani. Karena apa yang saya promosikan selama ini, aku bersyukur jadi petani. Ini untuk merangsang anak-anak muda yang
malu untuk menjadi petani. Mudah-mudahan kita bisa memakmurkan pertanian Indonesia yang selalu saya kasih garis bawahi bahwa pertanian Indonesia dimiskinkan, bukan miskin. Nggak ada petani miskin, mustahil. Yang ada dimiskinkan. Wallahualam, Pak Gubernur barangkali Pak Anu setuju dengan apa yang saya katakan itu. Afwan. Sementara itu dulu. Ya, kita sambil menunggu perjalanannya Ustaz. Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin bisa raise hand di sini. Ini udah Banyak raise hand-nya ya. setting udah hampir 100 nih. Pak Fadil tolong di unmute yang raise hand. Pak Nadia. Sebentar. Pak Dubes Kroasia sudah selesai sholat subuhnya? Serbia ya. Serbia. Ini yang angkat tangan ada 10 orang nih. Saya bismillah, siapa yang akan bicara? Muhammad Faris, Pak Muhammad Faris ada? Masih ada? Ya, coba. Nah, ini Pak, ini sebentar ya. Alhamdulillah. Silakan Pak, udah di mute-nya udah dibuka. Angkat tangannya udah terlalu lama mungkin. Pak Reza akan lanjut dulu sebelum nanti. Udah sampai Pak? Udah sampai mana tadi beliau? Cari air. Oke, siap. Lanjut dulu, silakan. Jadi ikut kedinginan nih jalan-jalan nih, lupa pakai jaket. Tadi dengar Pak Su. Oh, benar ya. Silakan, Ustaz. Riza. Masih ada. Unmute. Oh, belum ada. Udah. Ya. Antum mic-nya dikunci terus. Ada, sorry, enggak terbuka. Gini ya. Siap. Jadi di setiap properti kita ada yang namanya ini nih. Tuh lihat nih. Nah, ini namanya bor. Jadi kita ngebelah ini 140 meter ke bawah tanah dengan pipa besi 6 inci. Ini yang menjadi sumber air. Ya. Jadi kalau ini jadi setiap properti unit kita nih, kita ada 5 properti, masing-masing punya sumber air tersendiri. Kalau ini 140 meter, yang sebelah ya juga lebih kurang begitulah. Ya, dapat ya? Dapat nih pertanyaannya. Kelihatan jelas. Nah, jadi ini kita ya segelas ya beberapa. Nah, ini udah dekat kalsit nih. Ini baterai tinggal 20%, mungkin 10 menit Anda masuk rumah ganti apa? Ganti device ya. Siap ke sebelah. Nah, jadi sebelah. Ya. Nah, ini tempat apa? Kita menuju tempat perah, tapi sebelum itu Anda nunjukin unit sebelah nih, unit sebelah. Mungkin ada yang mau menanggapi lagi dari forum. Pak Dadan Irawan, CEO-nya 4848, temannya Pak. Antum dengar ya, stop. Silakan. Stop ya, dengar ya. Matt, how you doing, Matt? You winning? What's happening? All is well? Yeah. Cass doing well? Come here. Come and say goodbye. I just want to wave now. Yeah, this is Matt. There you go. Look at that. All right, eh? Look at that. Been working in the cold. Working in the cold. The real mean. How's the Cass doing? Yeah, no, they're doing well. Yeah, you doing well? Yeah, Very well. you getting clean your feet? Yep. Yeah. So what are you up to now? I was just going to do some tidying up. Going to go over and grab some more stuff out of your shed. Oh yeah. What stuff are you looking for? I've just got a few things over there. We've got quite kit. Oh yeah, right. Yeah. Get the tractor set up then. Yep. No, right here. All the hands all good. Yeah. Dogs all good. Yep. I might just go show them the dogs for the day. Everything's all good. Yep. Okay. Oh, look at that. What is it? Is that where's your working dog?
Where is it? That one there? Oh, Ustaz, like, Ustaz, all good. Okay. Shiran, all good. So tractor's going well? What we're gonna do? At the Itu bahasa moment, Inggris, Ustaz. Hah? you've got that where's the bin? The bin should be there. Oh, there's no bin. Or I'll talk to Levi about that. You might just put it somewhere in corner there and then bring them or something. Yep. Okay. Cool lad. Okay, Mike. Thank you, Mike. Oh, keren. Yeah, you all good. Yeah. Yeah. So you got the tractor set up. Yeah, it's all set up, right? Yeah. All going well. That's your tractor there. Yeah, all good, Mike. Thanks very much. Bye. Yeah. Keren, Nah, jadi- keren. Go ahead. Jadi gini, jadi yang Anda mau nyampein ke antum semua, Anda mau nyampein ke antum gini, udah waktunya kita nih mengkulikan bule, dapat nggak? Ya, jadi antum semua jangan, ini kita di Indo bicaranya expert semua kan, Ya, ya. ayah kan, mentalnya mental begitu sih gitu ya. Oke, kita menuju tempat perah, ya kan? Kalau ada pembantu boleh di sana, Ustaz, kirim ke ada Indonesia. ada yang mau tanya Ustaz, bisa Ustaz? Siap, lanjut yuk. Pak Dadan ya? Pak Dadan. Silakan buka. Pak Dadan Herawan. Siap. Silakan Pak Dadan, sudah saya unmute. Ini barusan berkomunikasi dengan temannya Pak Tanto ya. Ya, siap. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin dari keberhasilan Pak Ustadz sekarang, mungkin ada yang harus disampaikan juga latar belakang dan sejarah sehingga Pak Ustadz bisa berhasil di dalam mengembangkan usahanya di negara lain. Kesatu, yang kedua, sudah sebulan ini kami melakukan riset untuk berinvestasi di New Zealand melalui KBRI juga melalui pihak perbankan di sana. Dan di sana banyak kendala, yaitu pembatasan kepemilikan oleh orang asing di New Zealand. Nah, ini juga menjadi masukan buat kami semua di sini, apa yang harus kita lakukan agar hal ini apakah mungkin sebaiknya kita membantu mengembangkan usaha Pak Ustadz yang ada sekarang sehingga bisa lebih maju dari sekarang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dadan nanti ikutan ya, udah kedengeran nih bisnisnya dengan New Zealand. Silakan Ustaz Reza. Atau Sebentar. oh ya, Bentar. satu pertanyaan lagi nih dari Pak Haiban nih dari Masjid Al Falah. Pak Haiban bisa ada Pak Haiban? Oke, stop. Nah, gimana pertanyaannya? Oh, Aku silakan. anak sambil gerak dari tempat ke satu yang lain, gimana? Pak Dadan diulang lagi mungkin Pak Dadan ya. Singkat. Kita singkat. Pertanyaan pertama tadi ini menceritakan sukses story-nya Ustadz dari awal hingga sekarang. Yang kedua sebenarnya Pak Dadang ini mau membuat investasi di New Zealand lewat KBRI. Nah, cuma ada kendalaan kepemilikan asing nih, dibatasi. Nah, itu bagaimana? Oh, ya, jelas dong. Dan ini wajar dong kan. Mungkin para politisi Indonesia juga harus belajar bagaimana kita juga membatasi kepemilikan kan gitu. Kalau kita nih bisa nih hanya ya karena kita kan seorang walaupun kita WNI tapi kita adalah permanent resident kan, atau dalam bahasa lain kita ini ya hampir lokal kan gitu ya, kurang lebih lokal gitu ya. Nah itu Pak. Jadi Bapak mungkin harus punya gini Pak. Saya ini pandangan saya Pak, Bapak mesti punya partner lokal yang memang bisa menjadi setengahnya Bapak lah gitu ya. Gitu ya Pak ya. Sebentar nih sambil dengar nggak ya? Ya, dengar Pak. Ya. Ya, ini Ana nih sama sang istri tercinta nih, sama Silvi. Assalamualaikum Bu Silvi. Cantik sekali drivernya. Jadi gini, jadi Ana nih, jadi beliau yang lagi nyupirin Ana sebentar muter-muter gitu ya. Nah, bentar ya sambil kita bahas, simpan dulu pertanyaannya karena nih baterai tinggal 10%. Ana mau nunjukin antum tempat parah dulu, baru nanti balik ke rumah kita bahas yang lebih asik. Nah ini tempat parah nih. Ini namanya. Jadi everything in here is fully automatic ya. Dengan sensor-sensornya, dengan feed regime-nya. Yang bisa lihat ya.
silo-silo susunya. Halo ya. Nah, ini buat anak sapi ya. Nah, jadi kita ini penting biar nanti ada gambaran gitu ya. Sepanjang Karena kan tahun yang ya Ustadz terjadi ya? saat ini, yang terjadi saat ini banyak yang membayangkan bahwa peternakan itu gampang, simple gitu ya. Tapi ini bukan pekerjaan simple teman-teman. Makanya dia sangat susah sampai hari ini untuk bisa direplicate di Indonesia ya, karena kita belum punya Gimana Pak? Ada. Pak, Ustadz ini pemerahan susunya sepanjang tahun ya Ustadz ya, walaupun musim dingin juga nanti? Enggak. Jadi kita segera berhenti. Kita mungkin lusa terakhir. Jadi kita akan berhenti selama 7 minggu. Oh, 7 minggu. 6 minggu, 7 minggu ya. Ada musim dingin ya Ustadz ya? Iya, karena mereka ini kan lahirnya barengan. Mereka lahirnya sinkronisasi. Jadi kita ya harus diistirahatkan gitu ya, dikasih waktu istirahat pada saat hamil tua gitu ya. Ya, baik. Iya. Nah, jadi nanti pertanyaannya kita simpan, kita kan karena kasih gambaran dulu ya. Jadi ini unit yang keempat ini. Kita ini tadi muter-muter, ini juga dari tadi baru kita lihat unit yang kelima sama 4. Belum lihat yang 3, belum lihat yang 2, belum yang 1 ya. Karena memang ya mustahil kita bisa muter-muter di 1000 hektar dalam waktu 40 menit ya. Tuh, aku bisa lihat nggak di belakang sekali sapi-sapi induk tuh. Cuma dapat gambarannya doang tuh. Kelihatan ya. Nah ya, ini gambarannya dari rumah-rumah staf-staf mana ya. Nah ini belakang itu gambarannya gitu loh. Dan ini. Mohon maaf Ustadz, sapinya nggak ada yang hilang Ustadz ya? Alhamdulillah atas rahmat Allah. Kita nih kalau bicara itu memang, kalau bicara hilang apa nggak hilang kan, kalau bukan karena rahmat Allah atas negeri aman kan ya gawat ngejaganya, bener nggak? Nah gitu ya. Nah sementara gitu dulu nih, Ana rasanya harus segera menuju ke rumah, kalau nggak baterai ini bakal habis. Dan udah banyak banget yang masuk ke mailbox nih pertanyaan. Sejawab di rumah. 5 menit insya Allah. Lanjut. Baik, Ustadz. Ya, terima kasih. Sambil menunggu Ustadz tiba di rumah. Ini ada Pak Edi Satria mau bertanya kepada Pak Gubernur NTB. Sebentar saya buka mute-nya ya. Silakan Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Fadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya jelas terdengar. Pak Gubernur, selamat pagi sekali lagi Pak Gubernur. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu semua, saya mengikuti dari awal tadi, memang sebagian terputus-putus karena saya sambil bekerja juga. Ini menarik sekali Pak, situasi ini. Semua kita tahu bahwa pemerintah, dulu kantor saya yang lama di Menko Perekonomian masih menggalakkan KEK ya Pak Gubernur. Ya. KEK, Kawasan Ekonomi Khusus, yang kemarin-kemarin di Mandalika ada, kalau tidak salah Pak Gubernur ya. Nah ini dulu dicanangkan waktu KP3I dulu, saya ikut membantulah begitu. Nah singkat cerita, ini dari situasi yang kita lesson learn dari New Zealand dengan Pak Ustadz Riza ini, saya pikir ada baiknya mungkin Pak Gubernur saya usul dulu ya, artinya kita pikirkan rencana bisa saja seperti tadi disampaikan ada lahan, bisa saja kita mulai memikirkan sebaiknya ada KEK peternakan begitu loh di NTB, mungkin satu-satunya kita awali di sana. Kan kita banyak KEK untuk industri, untuk ada pariwisata, seperti di Mandalika itu juga KEK berorientasi ekspor seperti di Bitung dan lain-lain sebagainya. Nah ini mungkin kami sarankan kita kaitkan langsung dengan koperasi. Jadi saya sekarang kan di kantor Menkoperasi, bagaimana lesson learn koperasi juga di Selandia Baru ini, itu juga bisa kita ambil manfaatnya. Nah ini mungkin saran saya pertama, jadi saya ralat tadi tidak bertanya dengan Pak Gubernur tapi berdiskusi. Nah mudah-mudahan usul-usul ataupun hal-hal ini bisa diawali dari
Pemprov NTB. Jadi kita siapkanlah gagasan-gagasan untuk itu. Kami di kantor Menkop silakan untuk berdiskusi nanti. Saya juga bisa pasti kontak atau teman-teman di Menko Perekonomian. Jadi kita masukkan ke dalam PSN, proyek strategis nasional. Kalau itu mungkin ya memang salah satu baik gitu ya. Tapi bisa juga berbasiskan masyarakat lokal saja juga bisa. Nah ini mungkin Pak Gubernur yang paling tahu situasinya. Begitu Pak Fadrian dan teman-teman, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti nomor Pak Edi saya share ke Pak Gubernur ya untuk bisa langsung silaturahmi. Kita data ke rumah Pak ini ya, Pak Reza. Udah masuk Pak atau udah keluar lagi? Siap, di rumah nih. Ini di rumah nih. Anak siapa aja sama mantu. Oh, luar biasa. Jadi kita nih. Jadi yang pakai plat dakwah sama plat tauhid ana nih. Salah Ustaz. Itu T dari Purwakarta, kalau D dari Bandung tuh tadi itu. Lo anak nggak peduli, Luar biasa. Jadi kita nggak peduli ya. Pokoknya kita ini mana nih gerombolan anak-anak pada. Wah, siapkan sarapan nih, banyak yang ikut nih. Sarapan apa pagi ini? Udah siang ya. Jagung rebus kayaknya nih. Jagung rebus. Mana Umar Talha. Umar. Masya Allah, keluarga besar Umar. kita berkenalan. Mana Umar? Waduh, ini anak-anak kalau Umar urusannya. Ada 5 yang mati Ustaz ya? Anak-anak ya? Ya, kalau Umar nih urusannya menembak. Wah. Iya, kalau bisa tiap hari nembak. Kalau bisa. Berburu. Tadi pagi udah situ. Luar biasa. Sekolah di mana anak-anak Ustaz? Udah keputus. Ya, sambil nunggu. Pak Haiban tadi ya ada mau bertanya dari DKM Masjid Al-Falah dan alumni Unsur ya. Silakan Pak Haiban. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Haiban, Ketua Yayasan Masjid Besar Al-Falah, Bambu Apus, Ceker. Saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Reza, dan ini adalah kali kedua saya mengikuti kajian online. Kemarin Ramadan, kajian JPMI, Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia. Dan tadi juga menarik apa yang disampaikan oleh Bapak Mak Sungkar untuk mengenai pertanian. Saya di Masjid Al-Falah sedang menggagas bagaimana jamaah itu mempunyai satu kemandirian pangan, khususnya untuk sayuran. Jadi bagi warga Jakarta khususnya bisa memanfaatkan lahan yang sedikit, entah itu di atap, di emperan, di teras, ataupun di garasi, untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan sayurannya sendiri. Dan ini bisa memanfaatkan dengan sumber pupuk kompos dari industri rumah tangga atau sisa-sisa makanan kita, belanjaan kita, masakan kita jadikan kompos. Kami sudah mengundang beberapa pakar untuk berbicara masalah ini, dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Karena kita harus menyesuaikan, adanya COVID ini memaksa kita untuk banyak berdiam diri di rumah dan menimbulkan kreativitas. Mudah-mudahan ini bisa kita bersinergi dengan para pengurus masjid yang lain, sehingga kita sebagai muslim tidak tergantung pangan dari impor, terutama untuk sayur. Dan yang produk yang dihasilkan akan lebih bagus karena bisa dibikin dengan sistem tanpa bahan organik atau juga tanpa pupuk, tapi menggunakan pupuk organik atau organik, tanaman organik. Saya kira itu Pak Mas Agung, dan mudah-mudahan kita bisa menyelenggarakan acara ini bersama-sama dengan Masjid Al-Falah. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan Pak Ustaz? Ada yang mau ditanyakan Pak Haiban ke Ustaz Reza? Iya, Ustaz Reza mudah-mudahan berkenan suatu saat kami juga ingin menghadirkan kajian serupa untuk keluarga alumni Unsud. Tadi saya sudah menyampaikan ke Mas Tito, mudah-mudahan disampaikan ke Ustaz Reza. Terima kasih Ustaz. Ya, insya Allah nih kita bersiraturahmi antar masjid ya Pak Haiban, nanti pelatihan-pelatihan silakan, ini juga jadi pusat perniagaan kita dengan ini ada Pak Rudi, Ketua Komunitas Pejuang Subuh. Ya, tadi menarik yang disampaikan Ustadz Reza bahwa
kita sebagai Muslim pun juga harus kaya gitu loh. Betul, dengan segala macam, jangan hanya S3 di pendidikan tetapi S1 atau TK di yang lain. Sekali, menarik sekali itu. Ini Pak Mak Sungkar mau bicara, mungkin Pak, silakan Pak. Saya Ada unmute. ini Pak, Ada siapa lagi? No? Pak Anjan ini juga dari selamat datang Pak Irjen Anjam Pramuka, Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional BNN. Pak Anjan ini juga sebagai DKM sebenarnya di daerah Cibubur dan di Masjid BNN, Pak ya. Silakan Pak Anjan. Coba dibuka dulu Pak Anjan. Udah? Pak Anjan. Sudah. Assalamualaikum Pak Anjan, masih mengikuti? Saya sudah unmute beliau. Gambarnya masih ada, ketinggalan gambarnya. Ini mohon maaf nih, yang raise hand juga cukup banyak. Ini Pak Mak Sungkar masih raise hand, masih mau bertanya. Mungkin sambil mohon maaf ya. Saya juga sudah unmute, mungkin masih belum ya. Mungkin untuk teman-teman yang saya nanti kita atur lagi. Nah, silakan Pak Mak Sungkar. Oke. Tadi saya ingin menjawab harapan beliau mengenai pertanian di masjid. Itu sebenarnya sudah kami perjuangkan cukup lama ya, di pesantren terutama. Jadi ini merupakan gayung bersambut. Kalau memang kami bisa berpartisipasi, insya Allah. Dan aquaponics adalah jawaban yang tepat untuk bertani di lahan yang sempit, baik itu indoor farming maupun outdoor farming. Insya Allah kami siap membantu, Pak. Siap. Alhamdulillah, terima kasih Pak Mak Sungkar. Dan Masjid Al-Falah juga akan mengadakan kajian tersebut bersama Ustadz Pak Fajar Wiryono. Beliau adalah putranya Pak Haryono Suyono. Dan beliau adalah Ketua Bidang Diklat Masyarakat Pertanian Organik Indonesia. Insya Allah hari Sabtu pukul 9. Silakan para jamaah yang ingin bergabung, silakan kami share infonya. Amin. Yep. Ya, saya juga arsitek, Pak. Jadi saya kembangkan juga arsitektur sekarang landscape aquaponics. Jadi landscape yang tanpa pestisida, tanpa pupuk kimia. Jadi semuanya menggunakan pupuk organik yang khususnya dari kolam ikan gitu ya. Insya Allah kami siap bantu, Pak. Baik, Alhamdulillah. Kalau berkenan bisa join sebagai pembicara Pak Mak Sungkar hari Sabtu tanggal 13, 9 sampai 11. Siap, mangga. Telepon saya nanti dicatat. Baik. Pakai Zoom, boleh. Ya, nomor WA-nya Ustaz Pak Mak. 08 11 siap 90 29 88. Baik, terima kasih. 0811 90 29 88. Baik, nanti kami japri Ustaz. Pak. Siap. Sakallah Haran. Silakan Mas Agung, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, kita lihat lagi ya ke floor ya, ada yang mau bertanya atau mau menanggapi? Mungkin yang rasen cukup banyak nih Pak Agung, silakan pilih aja. Baik. Pak Agus Pak Agus tadi sudah ya? Pak Agus sudah ya? Bu Najila ya? Coba Pak Fadil tolong. Najila, sebentar kok nggak ada namanya dia. Pak Mirwan nih, Pak Mirwan. Atau Ziaul Haq. Pak Ziaul Haq, silakan Pak, udah saya buka Pak. Mungkin angkat tangannya udah terlalu lama nih tadi. Itu yang masih live di layar, kalau bisa awe-awe tangannya bisa langsung kita juga. Mohon maaf nih, ini Pak Agus Mudia ya, Pak Agus Mudia mau bertanya Pak? Halo Pak. Ini ada Pak Taufik. Bentar ya.
Ini Pak HMS ya Pak, silakan mau diurut. Mungkin Pak Taufik dulu kali ya, Pak Taufik. Silakan. Pak HMS saya buka ya, nanti setelah Pak Taufik silakan bertanya. Ya. Silakan Pak Taufik, udah ada? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Pak. Pak Taufik silakan. Ini Pak, siapa dulu Pak Agus? Ini ada Pak HMS, ada Pak Taufik ya. Tapi Pak HMS sudah, silakan Pak Taufik dulu ya Pak HMS ya. Pak Taufik dulu ya. Silakan. Bentar, ini ya. Silakan Pak Taufik. Di unmute Pak, di unmute. Tidak jelas ya. Nah, silakan Pak, dah. Pak Taufik, Assalamualaikum. Belum Pak Taufik. siap ini. Oh, nggak bisa ya, Pak HMS ya. Pak HMS, siapa nih singkatan apa Pak HMS? Silakan Pak, udah saya unmute Pak. Silakan Pak HMS. Bapak memute sendiri Pak. Digital ini nggak paling 500-an rupiah aja bisa dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Haji Muhammad Syafruddin, anggota DPR RI Komisi 4 dari daerah pemilihannya Pak Gubernur, teman saya. Komunikasi dengan teman saya yang jadi dubes di Zeeland. Saya melihat kegiatannya Pak Ustadz Reza, saya mau monitor kegiatan Bapak di sini luar biasa. Pada prinsipnya tadi sangat luar biasa, banyak pelajaran yang bisa kita ambil nih Mas Agung. Iya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan buat kesejahteraan petani dan peternak seluruh Indonesia. Saya mau monitor, dan kalau bisa nanti saya juga dimasukin di grupnya. Ya. Saya bersyukur mudah-mudahan pencerahan diberikan oleh Pak Reza ini udah tambah panjang sekali janggutnya ya beliau. Bisa memberikan keberkahan buat Indonesia, buat kampung halaman, buat kita semua. Saya kira itu aja. Saya Haji Muhammad Syafruddin, anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 1 Pulau Sumbawa yang banyak sapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Pak Gubernur mau ada yang sampaikan? Ya, terima kasih Pak Rudi. Ini anggota DPR kita ini periode yang ketiga. Jadi 15 tahun sudah di DPR, di Komisi 1 sekarang di Komisi 4 yang mitranya Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Perikanan, Kelautan, jadi pas betul dengan Pak Reza ini. Dan bisa memberikan perhatian, kita butuh lebih banyak Reza-Reza yang lain di luar negeri dan mendistribusikan apa yang diketahui kepada masyarakat Indonesia. Dan bukan hanya pada Pak Reza, saya kira yang menjadi peserta acara kita ini banyak juga yang punya pengalaman, punya kapasitas, kemampuan. Kami undang semua ke Nusa Tenggara Barat, dan saya jamin insya Allah tidak akan ada kesulitan-kesulitan atau yang menghambat investasi Bapak dan Ibu semua di NTB ini. Kebetulan yang hadir juga ada Dinas Pertanian yang menyaksikan acara kami, juga Dinas Peternakan, yang penanaman modal dan investasi, juga teman-teman lain, agar semua pemerintahan daerah kami, teman-teman menyaksikan sendiri betapa orang di luar sana sudah sangat maju, sangat tertarik untuk melakukan aktivitas bisnis di tempat kita. Mudah-mudahan kami di Nusa Tenggara Barat akan menyediakan banyak kemudahan-kemudahan dan memastikan Nusa Tenggara Barat friendly to business community, friendly to investment, dan yang paling penting juga friendly to visitors. Siapa saja yang ingin menyaksikan keindahan atau eksotisme Nusa Tenggara Barat, silakan datang setelah pandemi corona ini. Dan tentu juga kami tidak mau jadi penonton di tanah kami sendiri. Alhamdulillah. Pakai nama Pak Ustaz. Ada tambahkan dari Pak tadi Pak di HMS? Ada tambahan? Ya, alhamdulillah. Ya, itu Pak Gubernur luar biasa. Pokoknya kami semua Bapak-bapak sekalian welcome. Saya di samping bertanggung jawab untuk Nusa Tenggara Barat juga seluruh Indonesia, apapun yang terbaik buat bangsa dan negara, kami support. Nanti kami komunikasikan dengan kementerian. Yang penting, tadi Pak Reza bilang, bagaimana menjadikan orang lain menjadi tenaga kerja dan menghasilkan kesejahteraan buat kita semua. Saya kira itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Afwan, Anda tadi habis baterai tadi Pak. Silakan Ustaz.
jadi pas tadi ambil rumah habis baterai. Ya, alhamdulillah. Jadi udah di ini lagi ya, dah. Yeah. Afwan, tadi Anda agak ketinggalan sedikit ya. Jadi buat Pak anggota Dewan, mantap semangatnya Pak. Nah yang begini nih yang kita nih, anggota Dewan tapi rasa anak muda, rasa milenial, ya kan? Nah, kelihatannya Pak Gubernur tadi mengatakan ya bahwa NTB ini luar biasa, punya potensi, semoga kita bisa benar-benar ini ya bersatu padu mewujudkan cita-cita Pak Gubernur ini. Dan Pak Gub, izin nih Bang Zul. Jadi tadi kan kita agak susah ya, karena tadi kita sambil muter-muter mungkin sebagian agak ketinggalan. Kalau memang kita ke sesi yang lebih khusus, silakan Pak Gub. Ya tadi kalau kami bertanya, mumpung sekarang ini kan kita lagi corona nih Pak Ustadz. Jadi banyak aktivitas-aktivitas, kan tadinya Pak Reza atau kami ingin berkunjung ke New Zealand. Tapi karena coronavirus ini jadi tertahan. Nah tentu keinginan kita untuk bekerja sama tetap menggelora ini. Oleh karena itu sebelum Bang Reza datang ke NTB, beritahukan kami apa yang harus kami sediakan, kami persiapkan, sehingga ketika Bang Reza dan keluarga datang ke NTB itu bukan hanya berlibur, tapi betul-betul melihat cahaya di ujung terowongan. Nah, jadi apa yang harus kami siapkan, apakah tanahnya berapa hektar harus kami sediakan, lokasinya di mana, rumputnya bagaimana, dan lain sebagainya, karena kepala dinas kami juga menyaksikan ini semua. Siap Bang Zul. Jazakallah khair atas atas motivasinya Bang Zul dan segala kebaikan insya Allah. Mungkin corona ini begini Pak Gub. Yang kita saksikan dari adanya hadirnya corona ini sebenarnya bukan seluruhnya mudarat. Banyak kita lihat kemanfaatan. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Mas Tantowi tadi, bahwa lihat bagaimana ternyata kita saksikan industri peternakan pertanian hampir tak terimbas. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita ini saatnya kita balik menguasai industri-industri yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dan memang ini pelajaran terpenting dari corona adalah kita sadar, yakin gitu ya. Dan inilah industri-industri sunnah. Inilah industri-industri yang menghasilkan para anbiya alaihim salatu wassalam. Ya kan? Jadi nggak salah ketika Nabi SAW dikatakan mab'athallah Nabi yang ila ra'al ghanam, nggak pernah turun satu pun nabi kecuali seorang peternak. Ini kan hebat ini kata-kata seperti ini nih, sabda Nabi SAW ini kan luar biasa. Kalau nggak ada satupun nabi yang bukan pengembala, nah kita bukan bilang nggak boleh kerja lain, tapi memang kerja ini kerja utama nih. Ini mata rantai. Kalau semua gubernur punya pandangan seperti Bang Zul, mah kita mah keren kan? Karena ini memang begini Bang. Yang perlu kita siapin awal ini bukan berapa ribu hektarnya, karena kadang kita berpikir sekian ribu hektar kita punya. Tadi harapan kita di sini Bang, bahwa Bang Zul tadi bisa lihat bahwa lahan 1000 hektar ini punya berbagai macam karakteristik. Di antaranya kita harus modalin dulu saluran gorong-gorong di bawah tanahnya, airnya, listriknya, dan limbahnya. Nah, kita juga nggak mau menghasilkan sesuatu yang baik, tapi ternyata merusak alam lingkungan. Sehingga dalam parameter kita sekian puluh meter dari lahan kita sendiri, saluran air itu masih bisa kita minum Bang. Alhamdulillah. Ini penting karena kita nggak mau jadi orang yang maju tapi merusak lingkungan. Bukan itu yang membuat kita menjadi orang yang jago atau keren. Itu nggak keren. Kalau menghasilkan uang tapi rusak itu environment, mohon maaf, itu nggak keren. Itu kita merusak namanya. Pandangan yang pertama Bang, mohon izin nih Bang Zul, adalah mungkin kita pikirkan tim dulu Bang. Siapa yang menurut Bang Zul? Karena kita bicara mentah ya. Kalau kita bicara Indonesia kita bicara mentah. Lahan yang tadi Anda tunjukin nama antum Bang, itu udah ada di dalam kelolaan selama 60 tahun. Walaupun kita beli kira-kira 15-17 tahun yang lalu. Jadi kita bicara sesuatu yang dimulainya pelan-pelan. Apakah kita harus menunggu 50 tahun? Enggak. Tapi 5 tahun juga enggak. Ini dia nggak semudah kita membangun gedung, tapi dibutuhkan political will ataupun suatu semangat luar biasa di mana kita harus mulai.
Di antaranya adalah kita yakin bahwa kita siap nggak kita bertarung sama 10 tahun atau 20 tahun. Dan ini kita nggak ingin jadi orang yang ingin berbicara manis kepada Bang Zul, mengatakan, waduh Bang ini 5 tahun, mohon maaf, dia sedang bermimpi, sedang berbohong. Jadi barang ini adalah barang-barang yang datangnya panjang. Jadi yang kita harus pikirkan saat ini adalah bagaimana caranya kita satukan visi gitu Bang. Kemudian kita hitung berapa kapasitas kita di hulu yang bisa akan sampai di hilir. Jadi kita harus jaga ini satu langkah. Kalau tadi Mas Tantowi menggambarkan bahwa Selandia Baru punya yang namanya Fonterra, yaitu dari produser nomor 3 atau nomor 4 di dunia ini yang bentuknya koperasi. Bang Zul mungkin harus berpikir apa yang kita punya di NTB. Kita punya nggak perbankan syariah, dan ini penting ya teman-teman. Nah, karena kita banyak orang nggak ngerti yang halal dengan yang haram hari ini. Ini demi Allah kita nggak mau sugarcoat, kita nggak mau ngomong manis-manis. Kita mau maju dengan yang halal, bukan dengan yang haram. Waliyadzubillah. Kita pengen maju mendapatkan ridha Allah, bukan mendapatkan murka Allah. Karena kalau mendapatkan murka Allah nggak keren ke orang gitu ya. Ya barangnya jadi, tapi bukan sesuai syariah. Karena sejatinya haitsuma yakunu syar'u kunul maslahat. Semua syariat itu kalau kita jalankan, kita yang mendapatkan maslahatnya. Tentunya bumi NTB, bumi yang sangat kita cintai, buminya para ulama, buminya para kiai, buminya para tuan guru, yang sangat kita sayangi dan cintai, tentu akan kita bangun dengan etikat baik, dan kita akan jaga kehalalannya dari awal sampai akhir insya Allah. Bang, kalau Bang Zul bisa pikirkan bagaimana konsepnya, dan di mana barang ini akan kita pasarkan pada akhirnya, master plan-nya mungkin berkisar dari lahan-lahan yang mungkin satu kita bisa dapat atau kita bisa bor air dengan cukup Bang. Sebagai ini mungkin yang paling utama Bang. Setelah secara peta geografinya Bang Zul persiapkan dan timnya, kita harus bisa dapatkan air. Sebagai hitungan kasarnya Bang Zul, kita perlu di NZ ini 120 liter air per ekor sapi perah per hari. Jadi kalau kita bicara konteks NTB, kita perlu paling tidak 200 sampai 250 liter. Karena kita perlu asupan minuman yang lebih di daerah tropis, dan untuk mencuci, dan untuk membersihkan, dan tentunya kita ingin memastikan limbah ini bisa dikonten gitu ya. Jadi amdalnya kita akan jaga sehingga kita bisa punya suatu potensi atau punya proyek turunan dari ampas kita ini, apakah ada kebun kopi, atau ada kebun kakao, ataupun kebun rumput yang akan kita airi. Itu awalnya Bang, dan tentunya yang nggak kalah penting tadi kita sebutkan bahwa Bang Zul mempersiapkan 100 anak muda yang memang benar-benar siap berjuang. Dan ini kata kuncinya Bang ya, karena kalaupun kita merasa kita yang udah 40-an ini masih anak muda, ya kita harus buktikan. Karena memang industri ini dibangun di atas kerja keras, di mana sebelum subuh udah siap, dan kita harus mampu bertarung sampai isya. Jadi ini kerjaannya jam 3, ya jam 3 udah siap. Kalau nggak siap sampai jam 8, mohon maaf, karena memang begitu keadaannya gitu ya, bukan sesuatu yang bisa kita jadikan 3 shift atau 2 shift. Jadi ini memang benar-benar miliknya para petarung, dan inilah yang menjadi kendala kenapa sampai hari ini kita belum mempunyai industri ini. Karena kita belum sadar bahwa bekerja itu adalah ibadah. Mungkin demikian Bang Zul, kalau Bang Zul mau tambahkan atau ada pasukan lain gitu ya. Jadi kita ini sekarang mesti pola. Masih ada waktu Ustaz? Anak-anak siap. Masya Allah, lanjut Ya. lagu mainkan gaspol. Half day tour kita ya, atau full day tour jadi kita sampai malam. Kita mau sampaikan bahwa gini, mohon maaf Bang, kadang-kadang kita ini dikecilkan dengan makna ibadah ini dikecilkan benar gitu ya. Kalau kita ingin bermanfaat, seperti yang Bang Zul selalu katakan kepada saya, bahwa kita kalau kita bikin suatu industri yang benar-benar jadi di Nusa Tenggara Barat, tentu yang kita harapkan adalah amalun jariyahnya insya Allah, yang tentunya sangat untung insya Allah. Nah, perihal lokasi, biasanya di NZ Bang, kita tidak lebih dari 30 menit dari pusat peradaban. Nah, jadi kalau Bang Zul berpikir bahwa kita punya sekian ribu hektar di satu sisi NTB, mungkin kita harus perhatikan apakah jalur daratnya memadai untuk bisa sampai ke sana. Karena begitu barang ini jadi Bang, kita nggak bisa pindahin dan nggak bisa kita tukar lokasi.
Kalau air, Bang Zul berpikir kita perlu katakan 10.000 ekor sapi, berarti tinggal dikalikan aja. 10.000 dikali 250 hektar. 250 liter per ekor sapi. Kedua, yang perlu kita pikir juga adalah mungkin di mana yang masyarakatnya memang udah biasa bertani, Bang, dan udah biasa beternak. Ini walaupun enggak sesuatu yang mesti, tapi kita udah punya culture-nya. Bahwa mereka udah, beberapa daerah di Jawa Barat dan Jawa Timur yang di mana masyarakatnya udah biasa bertani, mereka udah biasa untuk menerima suatu konsepsi bahwa kalau kita punya sapi perah, bahwa tidak every day is a Monday. Jadi bahkan saat hari Id pun harus ada yang kerja. Ataukah itu tahun baru kah? Apapun istilah yang menjadi local customary holiday of the place, it doesn't matter anymore. In New Zealand, public holidays are the Christmas and the New Year's. Still in the New Year's and the holiday and the New Year's, it goes on as per normal gitu ya. Jadi kalau ada pun yang off-nya berputar. Karena kita juga pengen berharap tidak mendapat tantangan ataupun rintangan yang mana kita bersifat cultural, di mana misalkan di Jawa di mana 10 hari sebelum Id Al-Fitr pada mudik gitu ya, kemudian baru datang 10 hari kemudian. Tentunya ini nggak bisa berlaku di dalam dunia peternakan, di mana kalau mereka mudik 20 hari, apa yang terjadi dengan peternakan. Jadi barang-barang seperti itu mungkin Bang Zul yang jelas lebih paham dari Anda, Bang, bagaimana cara menyikapinya, dan master plan-nya tentu Bang Zul udah punya gambaran di mana daerah pertanian, peternakan yang memadai, punya sumber air, dan tentunya kalau bisa ditambahkan yang ketiga, keempat, apabila suatu advantage kalau daerah ini Bang Zul dekat dengan sumber olahan lain, misalnya pabrik kelapa sawit, pabrik kelapa yang isinya bungkil ataupun kopra sebagai makanan tambahan yang bisa kita manfaatkan untuk menopang industri peternakan kita, Bang Zul. Mungkin demikian, Bang. Yang lain kan kita bisa bicarakan lebih lanjut, tapi itulah konteksnya. Siapa yang punya air, siapa yang punya industri pendukung, siapa yang punya culture di mana masyarakatnya siap bekerja sesuai dengan ritme peternakan ini, ya insya Allah akan. Dan mohon, Bang, mungkin kita bisa, kalau Bang Zul bisa kabarin kita gitu ya, data curah hujan, Bang Zul. Data curah hujan ini penting karena kalau kita bicara beberapa tahun lalu kita punya proyek yang serupa tapi nggak sama, Bang, di Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan. Tapi kita hadapi curah hujan di mana in excess of 3,000 mils a year. Jadi 3.000 sampai 3.500. Dan ini ekstrim, Bang. Terlebih dia tumpah di waktu yang sangat berbeda. Artinya ada 3 bulan, 4 bulan yang kemarau, kemudian kosong. Dalam hal ini kita mungkin harus bicara, kita harus punya bendungan untuk bisa mensupport populasi kita itu, sehingga air itu bisa digunakan untuk mencuci atau paling tidak untuk irigasi daripada palawija dan tanaman rumput kita, Bang Zul. Demikian, Bang. Jazakallah khair. Terima kasih banyak. Pak Dubes, Bang, ya, masih ada ya Pak Dubes, Pak Chandra, kalau mau. Silakan, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa Pak Gubernur, Pak Zulkifli Mansyah. Salam kenal, Pak. Insya Allah nanti kita identifikasi apa yang bisa kita kerjasamakan. Tentu Bapak-Bapak Ibu sekalian, Pak Ustadz Reza Abdul Jabbar, terima kasih. For me it's very educational for me. Karena terus terang saya awam untuk peternakan, tapi terus terang ini ilmunya saya kira akan bisa diterapkan di sektor manapun. Ini Pak Chandra ini dubes kita di Serbia, Pak. Mungkin bisa nih teman-teman pada nanya juga siapa ini kasep-kasep di sana. Udah sholat Masya Allah, Masya Allah. Silakan. Dia nih, Pak Chandra nih, Masya Allah, hampir setiap kajian selalu ada, Masya Allah, barakallah fiik. Jadi Bapak nih benar-benar, pekerja keras. Semoga Allah mudahkan urusan Bapak, Pak. Amin. Kita bangun Indonesia dari manapun kita berada, Pak. Siap. Amin, amin. Insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Budi. Terima kasih. Kalian. Jadi nanti kita bisa identifikasi. Terima kasih sekali lagi. Mungkin itu dulu sementara. Assalamualaikum. Ini saya nih, banyak yang nanya. Tadi sebentar ada Pak Haiban sebentar mau menyapa langsung ke Ustaz Reza. Pak Haiban dari alumni Unsud nih, mewakili alumni Unsud.
Ustadz Reza, saya ingin tanya kalau untuk persyaratan magang itu seperti apa Ustadz? Apakah harus mereka calon peternak atau apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini mohon waktu Ustadz, mohon berkenan untuk mengisi acara seperti ini di komunitas kami, alumni Unsud Ustadz. Terima kasih. Siap. Siapa? Nah, insya Allah sepanjang waktunya, karena ini yang nih Pak, yang reguler ngisi sekarang di IPB, di Tazkiyah Institute, di Universitas Brawijaya, dan ITB ya, dan ada beberapa universitas lainnya, dan kemarin Universitas Tanjung Pura. Jadi insya Allah kita akan schedulekan sepanjang waktunya cukup untuk universitas di mana Bapak berada, insya Allah akan kita atur Pak. Nah, perihal magang Pak, perihal yang sudah-sudah Pak, yang sudah-sudah kita biasanya adalah mahasiswa peternakan, ya, apakah itu tahun kedua, ketiga, atau keempat, itu dari Brawijaya, dari Unpad, dari IPB, dari Universitas Muhammadiyah, dari Tanjung Pura, dan yang berbagai macam Pak. Jadi kita memang berharap sebisa mungkin mereka memang fakultas peternakan. Karena yang kita harapkan dari mereka ini, mereka datang selama biasanya Pak antara 5 bulan sampai 6 bulan Pak, paling nggak pun 4 bulan. Kenapa kita bicara begitu? Karena kita pengen mereka ini bisa datang mendapatkan etos kerjanya Pak. Karena itu yang pertama-tama pengen kita tampilkan mereka nih, sebenarnya begini loh, gitu ya, bahwa negeri yang maju itu orangnya nggak kerja 8 jam gitu ya. Negeri yang maju itu orangnya bisa kerja dari jam 3 sampai jam 6, jam 7 malam gitu ya. Apa mungkin ya kan, apa mungkin begitu tadi mereka pada mengatakan gitu. Ayo kita lihat bagaimana teman-teman kita yang lain, bagaimana negara ini dibangun di atas kondisinya kerja keras. Nah, setelah mereka dapat melihat langsung dan merasakan, artinya ada perubahan fisik Pak. Jadi biasanya anak-anak kita ini ada di kita nih, setelah mereka bisa bangun pagi, ya, terus bisa kerja di dalam ya pagi yang sejuk gitu ya, dan badan bergerak. Ini udah mulai ngisi Pak. Tangan udah pada mulai gede gitu ya, udah mulai gede. Yang tadi mungkin badannya agak sedikit berisi, artinya agak kegemukan, udah mulai slimming down gitu ya. Udah mulai kenceng larinya, kemudian udah bisa mengendarai sepeda-sepeda motor yang besar, udah bisa bawa traktor. Ini beda rasanya gitu ya. Udah bisa mengolah rumah, udah bisa yang tadi waktu belajar di S1 peternakan cuma lihat sapi, sekarang udah bisa membantu melahirkan sapi atau memberi makan anak sapi dan memerah sapi. Nah ini ya, ini ada perubahan luar biasa. Mungkin ada sekian puluh lah kalau sekarang, mungkin 30-40 ya. Nah, kita biasakan kita rotasi itu 4-5 di satu sistem yang sama. Biasanya juga mungkin 2 dari Unpad, 2 dari Brawijaya gitu ya. Jadi ada rasa yang berbeda. Dan yang saya dapetin Pak, bahwa kelihatannya secara kurikulum mirip-mirip Pak, antara yang kita perhatikan antara beberapa universitas ini memang mirip-mirip, cuman memang ada beberapa universitas atau beberapa mahasiswa magang dari universitas berbeda yang semangat berbeda. Ya. Nah inilah yang mau kita tularkan. Kalau Bapak punya kandidat yang memang punya mental pejuangnya Pak, kami kita nggak bisa ngasih itu Pak. Tapi di atas itu Pak, kalau pertanyaannya apakah mereka harus yang dari universitas, kami menerima seorang anak didik di tahun lalu yang sangat beda. Dia ini berusia 15 tahun, ibunya seorang doktor pendidikan, dan menghubungin secara langsung dengan perkataan, Ustaz, Anda punya anak umur 15 tahun, antum mau nggak ngajarin? Jadi kami jawab bahwa ibu benar, karena ibu 15 tahun ini bisa mengurus diri sendiri, karena kami nggak mungkin mengurus anak kecil. Dia bilang, insya Allah Ustaz, anak Anda ini umur 15 tahun tapi udah bisa jaga diri, dan dia di sini selama 6 bulan, 7 bulan, alhamdulillah luar biasa. Jadi kita juga nggak bisa menyampingin bahwa ada kita punya anak-anak kecil yang 15-16 tahun yang memang dia ini kebetulan sekolahnya sekolah di rumah, homeschool, sekolah alam, dari seorang ibu yang seorang pendidik, seorang dokter pendidikan, ayahnya juga seorang yang bergelut di bidang itu, dan diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya di usia 15 tahun. Ini pelajaran juga buat kami ini Pak. Masya Allah ya, jadi udah ngerti 15 tahun dia pengen jadi seorang peternak. Jadi dia baru kelar magang sama kita, selanjutnya dia ini rencananya akan masuk ke politeknik yang saya bantu urus di sini Pak, namanya Telford Polytech, di mana saya juga seorang advisernya untuk politeknik di Selandia Baru ini, dan membantu menyusun kurikulumnya, dan juga dibantu oleh istri saya untuk membantu kurikulumnya. Tapi politeknik Selandia Baru, jadi rencananya dia akan datang balik dan akan menyelesaikan diplomanya untuk kemudian lanjut magang Pak.
Mudah-mudahan cukup ini ya Pak, jawabannya dapat jawab pertanyaan Bapak. Ya, terima kasih sekali Ustadz. Saya tunggu Pak, saya tunggu. Jangan-jangan itu kayak kisahnya Ustadz juga tuh, mulai dari SMA. Nah itulah Pak, makanya saya sangat semangat. Kenapa? Karena saya ngelihat itu benar. Jadi saya ngelihatnya ini ada anak kecil yang luar biasa ya Pak. Itulah makanya. Jadi kita udah mulai sekarang menemui anak-anak kecil yang memang bilang pengen jadi apa? Anda pengen jadi petani. Nah, inilah yang memang harus kita sampaikan nih. Karena mohon maaf Pak, hampir jarang kita dapat kunjungan beberapa rektor ya dari beberapa universitas ya yang kesini, dan di antara keluhan Pak Rektor ini adalah biasanya Fakultas Peternakan, Pertanian, apalagi Perikanan cenderung merupakan anak tiri ya Pak, yang mana resources-nya sangat-sangat memprihatinkan, dan kadang-kadang mereka hanya ke situ hanya sekedar ingin sekolah negeri dan merupakan pilihan ketiga. Bagi saya yang cinta mati akan peternakan nih Pak, ini seperti penghinaan sebenarnya gitu ya. Oh kita ini pengen jadi peternak ini, kita yakin betul seperti tadi saya katakan kepada Bapak bahwa kita yakin ini pekerjaan terbaik. Ya, jadi kalau kita sebagai seorang mukmin kita katakan tajur kasbi, amrul rajulu biyadihi, ya, kullu bai'in mabrur. Kita yakin akan hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan yang kita gunakan tangan kita. Ya, dan apabila kita sambung tadi dengan ini adalah pekerjaan sunnah, kita yakin bahwa setiap Anda alaihi salatu wassalam adalah pengembala peternak, kan begitu ya? Dengan tanpa pengecualian, kita yakin. Nah, tentunya anak-anak muda kita perlu diyakinkan dan diberi semangat lebih bahwa, nak, ini adalah industri masa depan. Ini adalah industri yang telah terbukti, dan COVID-19 ini memberikan suatu injeksi harapan lebih kepada anak-anak kita bahwa lihat, ternyata yang merupakan sunnah Allah akan berikan suatu kemuliaan dan kejayaan insya Allah. Alhamdulillah. Kita menceritakan begitu. Ya, baik. Ustadz masih ada waktunya Ustadz. Anda lanjut. Ya, gini, saya menawarkan ke forum ya, karena dari kita mungkin ada sebagian yang juga waktu terbatas. Jadi kita secara formal kita tutup dulu, Ustadz, tapi yang masih punya waktu untuk diskusi bisa dilanjutkan dengan lebih santai. Jadi kita tutup dulu acara kajian forum Pejuang Subuh Masjid Raya Pondoknya ini. Nanti setelah itu dilanjutkan dengan ya diskusi ya. Nah, begitu ya Pak kajian ya, kira gitu ya Pak. Siap. Ya baik. Kalau gitu alhamdulillah atas kajian dan masukan dan tentu juga dari waktu Pak Gubernur yang cukup dari pagi hingga hari ini. Terima kasih Pak Gubernur atas waktunya. Semoga nanti bisa disinergi dan insya Allah semua dimudahkan dan Pak Gubernur diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala beserta jajarannya. Terima kasih Pak. Jadi juga dengan Pak Chandra yang di sana sudah jam berapa Pak? Jam subuhan Pak ya, udah selesai ya Pak ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas kunjungannya dan ikut tur ya maupun secara online. Mungkin Pak Reza, Ustaz Reza bisa tutup dengan doa, nanti setelah itu kita lanjutkan. Ya, insya Allah sebelum kita tutup ya, jadi harapannya pertama-tama Anda mohon maaf kalau ada yang salah dari kajian kita, temu kita ini, demi Allah murni Anda yang salah. Ana Abdul Fakir Reza Abdul Jabbar, tapi kalau ada yang benar, adalah minallah. Semua itu dari Allah Rabbul Alamin. Dan harapan Anda ini kita dapat bisa bersilaturahim ini benar-benar bukan hanya kita sekedar bicara wacana, ya, tapi seorang mukmin itu selalu berharap akan amalun jariyah. Ya, ini yang memang kita yakin betul bahwa amalun jariyah itu adalah amalan tertinggi. Ya, di antara amal-amal yang pengen kita pupuk, karena kita yakin hadisnya Nabi SAW, maka Nabi SAW, "Man dalla ala khairin lahu mislu ajri fa'alaihi." Barang siapa yang memberikan sesuatu yang kebaikan, mengajarkan sesuatu kebaikan, maka bagi dia adalah pahala yang sama sebagaimana orang yang mengerjakannya dengan tidak menguranginya. Inilah adilnya al-Islam, sebuah system of life yang tak terkalahkan, bahkan there isn't a second close one. Nomor duanya jauh banget, yang nggak ada, there's no clear second. It's the first of the beginning and it's always going to be the first at the end. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Cuman kita sekarang sebagai para pemimpin, sebagai para asatidz di sini, bapak-bapak, para duta besar, waktunya lah kita bergerak.
kalaupun ini memerlukan waktu 10 tahun, lebih bagus 10 tahun itu bermulai dari hari ini, ketimbang kita berharap sesuatu yang akan menggunakan waktu 3 tahun tapi tidak pernah terjadi. Dan ini bukan kriteria kita lihat para pejuang zaman kemerdekaan semuanya siap bertaruh nyawa untuk kita isi kemerdekaan kita ini dengan benar-benar menjadikan ini sebagai amalun jariah insyaallah. Dan dengan demikian harapan kita akan ada kinerja ataupun ada follow up dari ini, mungkin ada diskusi bebas, dan kita mungkin udah waktunya untuk bisa berdiskusi bebas dengan nggak takut ada yang baper, nggak takut ada yang sensitif, nggak perlu lagi kita sugarcoat, karena seorang mukmin itu lisannya they mean what they say and say what they mean. Kita nggak mau muter-muter ngomongnya untuk sesuatu yang nggak jelas. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah kita telah sampai di akhir dari tour kita. Semoga apa yang kita lihat menambah semangat kita untuk selalu mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu menjadi pengusaha yang amanah. Ya. Terima kasih Ustadz Reza atas panduannya. Terima kasih semua pihak yang membantu. Marilah sama-sama kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Sesungguhnya yang benar itu datang dari Allah. Salah dari diri sendiri. Bila ada salah, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.